Sebab faktanya yang mengislamkan Nusantara itu adalah Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Semua itu sudah tercatat dalam sejarah, sulit untuk dibantah. Kenapa sampai sekarang masih banyak orang yang menjadi mukibin para habaib? Yaitu mungkin karena mereka itu terkena doktrin terlalu lama. Doktrin bahwa habaib adalah cucu Nabi, bahwa habaib adalah dzurriyyah Nabi. Sehingga para mukibin ini percaya kalau mereka itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh para habaib ini, mereka tidak peduli. Yang penting mereka adalah cucu Nabi. Apapun yang dilakukannya tetap akan diikuti, tetap akan ditaati. Mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya itu sangat disayangkan ya. Dan itu juga sangat menyedihkan. Kenapa bangsa ini yang sudah merdeka dari penjajahan Belanda tapi kok masih mau ditindas oleh hal-hal seperti itu? Jadi secara tidak langsung orang-orang yang masih menjadi pengikut habaib atau menjadi mukibin para habaib itu adalah orang yang belum merdeka, karena mereka itu secara tidak langsung itu masih terjajah. Jadi mereka itu masih merasa lebih rendah daripada para habaib itu. Ini kan sangat kasihan. Padahal ini dulunya memiliki leluhur yang kuat, yang hebat, yang jaya, jauh dengan orang-orang Arab. Jadi ketika orang-orang Arab termasuk orang Yaman itu masih menggembala kambing, orang di Nusantara itu sudah membuat candi, sudah membuat bangunan yang mewah, yang megah. Jadi soal peradaban itu Nusantara itu lebih maju daripada orang-orang dari Yaman. Faktanya seperti itu. Tapi kenapa sekarang itu kok masih ada juga para mukibin atau pecinta habaib yang masih rela mengikuti apa yang dilakukan dan diperintahkan oleh habaib? Ini kan sama saja merendahkan dirinya di bawah mereka. Itu artinya ya mereka itu belum merdeka sepenuhnya, karena masih merasa memiliki kasta atau memiliki ras lebih rendah daripada para habaib tersebut. Dan ini sangat disayangkan, sangat kasihan. Tapi kalau kita lacak atas terjadinya hal itu tidak lepas dari apa yang selama ini dilakukan oleh para habaib. Karena para habaib selama ini memang merasa memiliki kasta lebih tinggi daripada orang pribumi, memiliki ras lebih tinggi daripada orang pribumi, sehingga orang di luar klan mereka itu dianggap sebagai ahwal. Dan kalau kita lacak dalam sejarah, yang membuat kelas-kelas seperti ini adalah Hindia Belanda. Jadi itu adalah warisan penjajah. Jadi bagaimana mungkin kalau benar-benar para habaib adalah dzurriyyah Nabi, itu kok mewarisi ajaran penjajah? Itu tidak mungkin. Karena kalau berdasarkan Islam, orang yang paling mulia atau yang lebih mulia daripada orang lainnya itu adalah orang yang paling takwa. Jadi yang paling mulia di sisi Tuhan itu bukanlah habaib, tapi orang yang paling takwa. Kemudian terkait misalkan habaib itu dianggap mulia karena dianggap sebagai cucu Nabi, dianggap sebagai dzurriyyah Nabi, itu juga salah kaprah lagi. Karena faktanya yang keturunan Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara ini adalah Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Mereka inilah yang benar-benar keturunan Kanjeng Nabi. Sementara para habaib ini kan jelas-jelas mereka ini didatangkan oleh Belanda. Dan mereka itu dulunya datang ke Nusantara itu juga karena bekerja mencari uang. Berbeda dengan para Wali Songo yang jelas-jelas mereka itu berdakwah menyebarkan Islam di Nusantara ini. Dan waktu kedatangannya pun jauh berbeda. Jadi para Wali Songo itu datang di Nusantara itu sekitar abad ke-14, sementara para imigran dari Yaman yang kemudian dilabeli sebagai habib itu datang di Nusantara itu sekitar abad ke-19. Sehingga di sini si para habaib ini datang di Nusantara, Islam itu sudah merata. Yang meratakan atau yang menyebarkan itu adalah para Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Makanya kalau sekarang itu para habaib itu kok mengklaim bahwa mereka yang mengislamkan orang-orang Nusantara, itu adalah sebuah penjelasan atau pengakuan sepihak yang tidak berdasar dan tidak beralasan, dan justru itu hanya akan ditertawakan anak kecil. Sebab faktanya yang mengislamkan Nusantara itu adalah Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Semua itu sudah tercatat dalam sejarah, sulit untuk dibantah. Kemudian menyangkut para mukibin habaib atau para pengikut habaib, sebenarnya kita itu juga kasihan ya. Kenapa mereka itu masih mau saja dianggap memiliki kasta lebih rendah daripada para imigran dari Yaman? Ini kan sebuah perasaan yang sebenarnya itu apa ya? Ya kita mengelus dada. Kok mau dianggap seperti itu? Kok mau diperlakukan seperti itu? Kan pertanyaannya begitu ya.
Tapi ya sekali lagi ini soal perasaan, soal hati. Jadi mudah-mudahan nanti para mukibin atau para pengikut Habaib itu kembali sadar, kembali meyakini jati dirinya, meyakini bangsanya, meyakini leluhurnya, bahwa leluhur mereka itu lebih hebat daripada orang-orang imigran dari Yaman yang dulunya itu jelas-jelas datang di Nusantara itu karena mencari makan, karena didatangkan oleh Belanda. Sementara leluhur Nusantara itu adalah orang-orang yang hebat. Sebelum para imigran ini datang ke Nusantara, itu Nusantara sudah jaya. Jadi salah satu alasannya kenapa para imigran ini datang ke Nusantara, itu ya karena Nusantara itu memang jaya. Kalau misalkan Nusantara itu suatu wilayah atau suatu negara yang tidak makmur, tidak mungkin mereka itu akan berbondong-bondong mencari rezeki ke Nusantara.